Halo guys, nama gue Sam dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan first impresi yang kemarin menang voting ya. Itu di ketiga votingnya review HP apa selanjutnya. Yang ada di bubble wrap ini yaitu si Poco X3 Pro. Kenapa gue mau review ini? Karena dia sekarang harganya udah cukup murah. Mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, kalian bisa beli Poco X3 Pro ini di harga 2,7 juta aja. Yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB ya. Yang pastinya itu resmi dan kondisinya sendiri gue cari ini cukup mulus dan full set. Kalau misalnya kalian ingin yang lebih besar, 8GB 256GB itu ada di sekitar 3 juta pas atau 3 juta lebih dikit. Seperti biasa gue bakal taruh linknya di deskripsi, link search bar dan juga link actual produknya. So, sambil kita buka boxnya, kita bahas juga speknya. Untuk spek sendiri ini menurut gue di harga 2 juta untuk barang resmi masih gila oke banget guys. Dia pakai chipset Snapdragon 860 ya. Itu kayak versi refine-nya 855. Fabrikasi 7 nanometer. Masih solid banget menurut gue, even untuk Genshin Impact. Terus dia punya layar 6,6 inci Full HD display. Yang pastinya itu walaupun IPS tapi udah 120Hz display. Nanti kita bakal lihat apakah layar ini lebih bagus daripada Poco X3 GT ya. Karena gue inget itu layar Poco X3 GT itu di harganya yang 4 juta ya pas gue review secondnya. Salah satu yang terburuk. By the way, Poco X3 GT sekarang juga udah cukup turun ya, di sekitar 3,5 jutaan. Tapi bukan komparasinya bagus sih dibanding ini, karena ini harganya lebih murah dan beda kategori. Gila, ini gue yang pastinya beli di penjual yang individual ya, yang jual satu unit aja. Jadi actual pemakaian dari orang biasa, bukan toko. Beberapa sih dia packingnya mantap banget. So, ini dia Poco X3 Pro-nya, bisa kita lihat. Yang pastinya resmi ya, dibuat di Indonesia. Di belakang di sini dibuat di Indonesia. Yang pastinya garansi juga, kalau nggak salah ini udah habis ya. Dan ini gue beli, dia bilang kondisinya tuh 95% kemulusannya. Cuma ada sedikit bekas casing di belakang, sisanya mulus. Nanti kita lihat apakah yang dia bilang itu benar. Full set dia bilangnya. Bam, seperti biasa ada logo Poco. Di sini kalau nggak salah dia masih ngasih casing deh. Oke, so untuk casing bawaan kayaknya udah nggak ada ya. Dia ngasih casing kayak leather gini nih. Ini kalau nggak salah casing kayak 50 ribuan yang kalian bisa cari di Tokopedia. Anyway, SIM ejector juga udah nggak ada. It's okay, I don't really need that. Next, di sini kalian bisa lihat ada si HP-nya sendiri ya. Masih ada stiker emailnya, kita cabut aja. Kita tempel di sini seperti biasa. Body sih lumayan kelihatan terpakai, tapi it's okay. Dan di sini bisa kita lihat, wah, what the fuck? Ada yang aneh nggak guys? Mungkin kalian udah nge-spot ada yang aneh dengan box ini. Kenapa ada SIM? Hah? Apakah ini gratis SIM? SIM siapa ini guys? I don't know, kita taruh pinggir aja. Bisa kita lihat, yang pastinya ada charger 33 wattnya dan juga kabel USB Type-C yang sama dia dikaretin. So, kelengkapan cukup bagus. At least dia chargernya ori ya, full set ori. Walaupun dia casingnya udah nggak ada dan SIM ejectornya nggak ada, tapi at least yang itu ori. So, cuma segitu di boxnya. Kita repacking dulu aja dan kita lihat si HP-nya sendiri. Gue elap bentar. Ini dia. Wah, ini memang ngingetin gue sama Poco X3 GT sih. Gue kan pernah pakai HP itu buat HP secondary ya. Lumayan bagus, tapi memang chipsetnya 730G kalau nggak salah di Poco X3 GT itu kurang bagus. Ini kayak versi spec bump-nya ya, versi kalau di Apple mah versi S-nya. Anyway, bodi belakang memang kelihatan ya bekas casing di sini nih. Selain cat sendiri sih nggak ada, cuma dia memang banyak bercak bekas casingnya ya, kelihatan banget tuh. Yap, tapi it's okay sih. Overall bisa kita lihat masih cukup bagus, masih cukup oke. Di sini ada si kameranya sendiri ya. Untuk kameranya sendiri dia itu memang walaupun setupnya kuat kamera, tapi hanya dua kamera yang lumayan useful. Dia itu main kamera 48 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel ultrawide, cukup bagus untuk harganya sih. Dan kamera ketiga dan keempatnya ini useless menurut gue, hanya makro dan depth sensor. Dan untuk kamera depan ini khas HP Cina ya, 20 megapiksel besar banget. Tapi hanya bisa nge-record sampai resolusi 1080p di 30 fps aja sayangnya. So, kita cek-cek lagi kondisi ya. Untuk bagian kanan di sini seperti biasa ada fingerprint sensor, cuma ini yang bikin beda ya guys. Dia fingerprint sensornya di zaman Xiaomi itu dia di dalam ngeblesek tuh fingerprintnya. Sekarang kan Xiaomi kalau buat fingerprint tuh kayak power button biasa ya.
Tapi ini zaman-zaman dia nggak blesek, ngingetin gue sama HP Sony atau HP Samsung S10i ya ini. Terus di sini ada volume button, masih clicky, power buttonnya juga masih clicky banget ini buttonnya. Untuk frame memang ini kelihatan banget bekas casingnya guys, kelihatan tuh ya. Kayak bekas casing banget bodinya. Tapi it's okay sih, not big deal. Di atas juga bisa kita lihat, kelihatan kayak bekas casing gitu. Ini semuanya bekas casing sih guys. Cukup oke lah menurut gue. Ada SIM ejector di sini, dan di bawah ada headphone jack, USB Type-C, dan speaker. Nice. Kalau nggak salah ini speakernya juga udah stereo deh, gue lupa lagi. Tapi kalau nggak salah udah stereo. Dan buat penasaran ya untuk beratnya sendiri, kita coba tes aja beratnya. So, untuk berat sendiri sih ini kelihatannya karena baterai yang jumbo ya 5000 mAh. Cukup berat tapi nggak berat banget. Kalau gue tebak kayaknya ini beratnya di 220 lah. Kita lihat. Oh, hampir 212. Oke, cool. Dan untuk magnet, kita lihat apakah di HP ini ada magnet. Yap, ini salah satu tes yang nggak jelas ya sebenarnya, tapi gue dapat magnetic view ini. Jadi kalian bisa ngeliat apakah di HP ini ada magnet ya. Kita lihat apakah di HP ini ada magnet. Ada yang pastinya. Yang pastinya ada magnet di sini ya guys. Bisa kita lihat di bagian speaker. Yang pastinya speaker selalu ada magnet. No shit. Kalau bagian depan kita lihat ada magnet kah? Oh, ada sedikit magnet nih di atas. Bisa kelihatan nggak? Nah, di sini nih. Tuh, daerah sini. Ini sensor apa ya? Kalau kalian para engineer Xiaomi tahu bisa komen di bawah. Kita lihat lagi kalau misalnya kita ke bawah. Ya, cuma segitu sih magnetnya. Oke, sure. So, gue mau setup dulu HP-nya dan itu gue bakal balik lagi untuk si first impression-nya ya guys. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. So, yang pertama mari kita seperti biasa tes untuk fingerprint sensornya ya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3, keblam. Cepat banget, oke. Finish setup, nanti aja dulu finishnya. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, bazinga. Ulangi. Bazinga. There you go. Lumayan cepat. Kalau bisa pakai jari tunjuk juga, dia lumayan cepat. Fingerprint di power button memang salah satu fingerprint paling cepat yang pernah gue pakai ya, mau di brand HP manapun. Dan salah satu favorit gue sih in general. Untuk software sendiri, buat yang penasaran, si penjualnya udah nge-update sampai versi paling terakhir ya, di MIUI 13 dan sudah di Android 12. Gue nggak tahu apakah HP ini support Android 13, kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau misalnya gue salah, mohon komen di bawah. Thank you for commenting. Very nice. Mumpung kita lagi di kanvas putih juga guys, ini bisa kita lihat. Dia nggak ada itu ya. Nggak ada white spot. Ini layar IPS LCD bukan AMOLED, jadi bukan shadow ya. Dia nggak ada white spot. Layar sangat bagus dan gue bisa bilang, tadi kan di awal video gue bilang apakah layar ini bakal lebih bagus daripada Poco X3 GT. Jawabannya absolutely yes. Ini udah full brightness dan dia surprisingly walaupun dia paling terangnya 450 nits, cukup terang. Bisa kita lihat di studio dia lumayan terang ya HP-nya. Dan juga dia kualitas layarnya gue bisa bilang ini jauh lebih baik daripada Poco X3 GT. Di Poco X3 GT itu dia kerasa lebih pudar, di sini lebih vibrant. Dan yang paling penting, view angle-nya di HP ini jauh lebih baik daripada Poco X3 GT. Gue nonton di Poco X3 GT itu bener-bener tersiksa banget lah. Apalagi untuk harga 4 juta ya. Harga 4 juta nambah sejuta bisa dapat Mi 12 yang Mi 12 Lite maksud gue, bukan yang Mi 12 ya, Mi 12 Lite yang kualitasnya insane banget, atau bisa dapat 11T atau Poco F3, Poco F4 yang punya layar AMOLED yang jauh lebih baik. So ya, ini kalau misalnya mau dibanding dengan Poco X3 GT, jauh lebih baik di HP ini. Mumpung kita lagi di layar ini juga, gue tadi coba ngetik keyboard, gak ada masalah sama sekali. Keyboard kerasa snappy, 120Hz kerasa sangat smooth banget, gak ada masalah. Yang pastinya kalian gak bisa nilai atau gak bisa lihat 120Hz ya. Ini bukan HP, sorry. Gue nge-record hanya di 4K 30fps jadi gak kelihatan, tapi gue bisa bilang ini smooth banget. Gak ada masalah. Touchscreen, gue udah tes semua normal. Headphone jack, gue udah tes juga, bekerja dengan baik. Dan ya overall, layar sebuah kerasa oke. Untuk DRM info buat yang penasaran, ini yang pastinya sudah di White Fine L1. Dan ini yang bikin gue unik guys, yang bikin gue lumayan tertarik nih. Dia supported refresh rate-nya lumayan besar ya, lumayan besar banget range-nya. Ini malah range yang paling besar yang pernah gue review deh. Dia bisa 30, 48, 50, 60, 90, dan juga 120. Apakah ini dynamic refresh rate-nya? Kok bisa banyak gini ya? Mungkin kalian tahu kenapa di HP ini dia banyak banget pilihan refresh rate-nya.
Di sini bisa kita lihat support HDR10 Plus juga. Jadi nonton layar cukup bagus, dan gue bisa bilang ini untuk kelas LCD sih layarnya bagus banget guys. Untuk harga 2 juta pakai dapat 855 120 Hz dan layar kayak gini bagus banget menurut gue. Ini layar kualitasnya oke banget sih, bersih banget dibanding Poco X3 GT apalagi. So next, mari kita cek untuk si saldonya aja ya. Untuk NFC apakah bekerja, dia itu posisinya sama kayak X3 NFC atau X3 GT di daerah sini. Kalau misalnya kita coba scan, yap, scanning super cepat dan gak ada masalah sama sekali. Pakai GTO. Kalau pakai SIM SpongeBob, Bikini Bottom, atau lebih tepatnya kartu flash, keblem, bisa di-scan dengan baik juga. Ini kartu Shogun, bukan kartu apa, ini cuma kartu biasa doang untuk koleksi, bukan kartu Imani by the way. Buat yang penasaran. So, balik lagi ke first impresinya sih, guys, gue bisa bilang dibanding sama Redmi Note 10 Pro ya, kalau misalnya kalian nyari performance alone, ini bisa jadi lebih baik. Dan mungkin dibanding dengan Poco X5 5G yang mau keluar juga ya, yang pakai Snapdragon 695 itu kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian nggak terlalu peduli sama 5G dan hanya nyari performance sih, ini menurut gue lebih baik ya untuk gaming alone dan juga untuk utility. Karena dia utility lumayan komplit ya, dia masih ada headphone jack juga. Nice. So, untuk di terakhir di segmen first impresi, mari kita tes aja langsung kameranya. Seperti biasa untuk full review minggu depan ya. Jadi stay tune, jangan lupa like dan juga subscribe-nya pastinya. Thank you so much. Oke, kamera yang pasti gue matiin AI-nya ya. Kita matiin AI-nya. AI soalnya bikin semua jadi terlalu over. Kita coba tes foto ke figur kecing nih. Pakai main kameranya 1, 2, 3. Ini dia pakai kartu, bukan kartu lagi, kok kartu sih gara-gara ini. Pakai kamera ultra wide-nya. Kelihatannya kalau di viewfinder ini kameranya memang punya detail yang lebih soft dan juga overall gambar nggak sebagus main kamera. Pasti sih, tapi di harga segini udah dapat ultrawide cukup oke lah. Bam. Itu ultrawide-nya. Dan ini dia selfie-nya guys. Selfie, oke. So, 1, 2, 3. Ya bisa kita itu selfie-nya memang untuk yang kamera gue kayaknya agak sedikit bermasalah nih. Oh enggak deh, bermasalah nggak sih? Oh enggak terlalu lah. Ya tadi bisa kita lihat agak sedikit mengebun ya, dan memang tuh kelihatan nggak sih di sini nih. Nah, ini kayak ada bekas embun gitu. Itu nggak bisa dihapus guys, nggak tahu kenapa. Jadi ya, sedikit kelemahan lah ini, unfortunately. Tapi it's okay. Itulah salah satu kelemahan kalau bisa beli HP second. Gue sih jarang pakai selfie, jadi fine-fine aja. Dan untuk video recording, kamera belakang dia bisa nge-record di 4K 30 dan kamera depan bisa di 1080p 30 ya, bisa kita lihat. So, cuma segitu aja sih untuk first impresi dan unboxingnya. Minggu depan ya pastinya gue bakal bahas full reviewnya, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, we'll see you minggu depan untuk full review. Bye.